kasih atas kehadiran. Padahal proditannya pelaksananya adalah provinsi, ada kewenangan sebatas mana kewenangan Kemendikbudristek, adanya peran Kemendagri, ini yang menjadi kendala. Jangka pendeknya itu kalau lalu di Jogja itu manipulasi dokumen pada jalur zonasi masih sama seperti tahun lalu, ternyata masih banyak yang menitip dengan di KK dengan status family lain. Lalu juga ada pemalsuan, dugaannya adalah pemalsuan KK. Lalu juga sebetulnya di sini tidak cantumkan ya, terkait dengan adanya potensi. Ini yang saya meminta, mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di KPK yang mengatakan bahwa PPDB ada gratifikasi. Ternyata ada gratifikasi di mana ada oknum di Jogja yang menggunakan dana CSR untuk membiayai sekolah yang dituju oleh anaknya. Nah, ini yang kami temukan juga. Lalu di Jateng terdapat jalur masuk di luar prosedur. Jadi sudah diatur dalam Permendikbud maupun di keputusan Sekjen tidak ada jalur tes, tapi di Semarang dilakukan dengan apa namanya si cerdas gitu ya, PPDB cerdas. Padahal itu ya, dan itu sudah mulai di Magelang ya terutama ya, menggunakan tes berbasis komputer dengan kuota 40%, sedangkan 60% baru dibagi dengan 4 jalur reguler. Nah ini juga kami temukan. Lalu juga ada di Kabupaten Klaten terdapat SMP yang menjual bahan seragam. Nah lalu juga ada terkait dengan di provinsi adalah terlambat dan tidak kemampuan proses verifikasi akun pendaftaran. Lalu juga biasa pemalsuan sertifikat dan terdapat indikasi penggunaan SK ST mutasi yang sudah lama melewati tahun 3 tahun seperti yang diatur. Nah di Jogja juga ditemukan, jadi ada yang menggunakan KK surat pindah 3 tahun yang lalu, tapi sebetulnya anaknya sudah ikut di 3 tahun yang lalu, udah masuk di sekolah di kota itu. Ketika mereka masuk SMP kelas 1 dia udah ikut, ketika dia masuk SMA dia menggunakan jalur itu. Nah ini yang memang sering dilakukan oleh banyak peserta. Lalu di Bali juga ada penyalahgunaan jalur reformasi dan kurangnya sosialisasi. Nah kalau yang Bali ini agak unik juga temuannya adalah maksudnya dinas adalah bagus menambah daya tampung, yaitu dengan menambah jumlah sekolah SMA. Namun ternyata secara fisik SMA-nya belum ada. Lalu di Riau ini ada diskriminasi dalam jalur pembinaan orang tua, di mana hanya menerima ASN atau dari BUMN. Padahal di situ ada juga BUMD swasta, jalur swasta. Itu tidak diterima dengan penyimpangan prosedur pada jalur prestasi, di mana hasil temuan kami yang kami sampaikan ke PJ Gubernur terkait dengan jalur prestasi tingkat SMA, ada kurang lebih 911 siswa yang harus dianulir. Dikarenakan apa? Karena banyak yang menggunakan dokumen aspal asli tapi palsu, di mana sertifikat-sertifikat itu ternyata dikeluarkan baik oleh dinas ataupun induk olahraga yang memang sengaja dibuat, padahal tidak pernah ada prestasinya, tidak pernah ada perlombaannya. Belum lagi juga ada sedikit diskriminasi. Kenapa? Memasukkan nilai tahfidz untuk SMA umum. Itu menjadi diskriminasi karena belum tentu semua siswa itu adalah muslim.